Muhammad Abdul Rashid, demikianlah nama lengkapnya, seorang anak fenomenal asal kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang namanya berkibar seantero negeri. Setelah tampil dan menjuarai berbagai ajang dakwah dan tilawah Al-Quran di televisi swasta tanah air. Boleh dikatakan saat ini Syekh Rashid merupakan salah seorang selebriti tanah air di bidang dakwah dan tilawah Al-Quran, khususnya di media sosial. Sebagai seorang YouTuber misalnya, tidak kurang dari 350.000 subscriber saat ini adalah bukti. Dan yang lebih hebatnya lagi, Syekh Rashid mengelola akun channel YouTube-nya secara mandiri dengan sang ibunda. Secara umum dalam Islam, untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah, tentulah dimulai dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Namun tidak demikian halnya dengan kehadiran Rashid kecil ke atas dunia. Kelahirannya justru tidak diharapkan. Kehadirannya justru diiringi dengan konflik besar dalam rumah tangga orang tuanya. Rumah tangga yang sudah diambang kehancuran. Sebelum adanya Syekh Rashid, Umi sudah punya anak 5. Jadi pada saat itu pikiran Umi itu ya udah deh punya anak 5 dan tidak kepengen lagi mau tambah anak gitu. Dan pada saat itu kondisi rumah tangga dibilang masing-masing entahlah, dibilang bersama entahlah. Tapi yang pastinya ya begitulah kondisinya. Umi ngasih tahu nih ke bapaknya, awak hamil nih gitu. Sebutan Kediri dulu kan awak gitu. Diam aja, cuek aja. Ya udah, dengan kecuekan dia itu Umi juga berpikir ini sendiri gitu, gimana caranya. Umi coba bawa jogging. Umi nggak tenang membakang hamil itu. Umi sering melarikan itu karena sifat Umi dulu juga tomboy, tidak berhijab, tidak mengenal agama sama sekali. Yang agama itu nomor sekian lah, cuman Islam itu hanya KTP doang. Umi melarikan diri Umi ke mall. Umi tidak makan, tapi itu makan beras 3 kali pagi, 3 kali siang, 3 kali sore. Terus minum obat yang ada obat penggugur. Nah, begitu keluar refleks sedikit, Umi senang banget. Berarti ini kehamilan nggak jadi gitu. Tapi ujung-ujungnya enggak, malah makin kokoh. Ya, ketika masih dalam kandungan, berbagai upaya telah dilakukan oleh ibunya untuk menggugurkannya. Namun Allah berkehendak lain. Seakan Allah ingin menegaskan bahwa kalian manusia hanya bisa berupaya, akan tetapi Allah Maha berkehendak. Semakin gigih Ibu Yulia menggugurkan kandungannya, semakin kuat pula janin itu berkembang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yang artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya pada hari bayi, yaitu hari Senin, lahirlah Rashid kecil, yang pada awalnya diberi nama Gilang Sapta Pratama, yang berarti anak keenam yang sempurna. Di titik ini pula lah Ibu Yulia menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Waktu lahirnya Rashid itu kita operasi Senin sore, jam selesai operasi itu 4.26 hari Senin waktu itu, tanggal 26 April 2007. Kebetulan ada anak dari menantu dari kakak Umi yang jadi anestesinya. Begitu Umi sadar, Umi nanya, Umi teringat apa yang Umi lakukan selama hamil gitu kan, cacat gitu ya, yang karena Umi mengkonsumsi banyak obat dan diurut gitu kan.
Umi tanya, mana adek? Enggak, bagus katanya gitu. Enggak ada yang cacat. Enggak, buka. Nah, jadi Umi suruh buka dia ini. Dia buka, ninte katanya. Ini adek katanya. Oh, sehat. Dan ketika udah masuk di ruang observasi, masuk ke ruang rawat ya. Di ruang rawat itu orang rame-rame tuh di bawah makan-makan. Begitu Umi minta nasi hanya 1 sendok, Umi nggak dapat. Di situ Umi baru berpikir, buat apa aku banyak duit, buat apa aku banyak emas. Padahal pengen makan, nengok orang makan, kan orang bezuk kita nih, orang makan di bawah kita gitu kan. Umi pengen ikut nimbrung dong seperti biasa gitu. Ternyata Umi nggak boleh makan. Rashid kecil yang masih bernama Gilang tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, serta perkembangan yang sangat pesat, melebihi bayi seusianya. Ini sesuai dengan nama yang kelak akan ia pilih, yaitu Rashid, yang berarti orang yang mendapat petunjuk, orang yang cerdas. Umur seminggu dia udah tengkurap dalam bedung. 2 bulan itu dia udah tengkurap. 4 bulan udah ngangkat leher. Terus umur 5 bulan 6 bulan udah duduk, udah main itu, pokoknya semua bekejar. 6-7 bulan pintar ngomong, tumbuh gigi, pintar jalan. Kalimah yang pertama itu yang disebut tuh Allah. Keinginan dan kecenderungan Rashid kecil terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam begitu luar biasa, serta di luar kebiasaan. Hal ini tentu saja membuat sang ibu menjadi bingung. Bahkan sempat beberapa kali ia berkonsultasi kepada ustadz-ustadz dan orang-orang pintar. Udah pandai jalan nih, 1 tahun tuh kita punya PCD, punya TV. Nah dia sibuk tuh, kalau azan, dia azan sendiri di bawah meja makan. Orang buka puasa, dia sibuk cari gelasnya, dia buka juga. Nah dia azan, dia dengerin ngaji, dia Al-Quran kemana-mana dibawa. Nah itulah lari di sekeliling rumah. Umur 8 bulan kalau tidak salah Umi itu ya. Dia udah bisa megang krayon, spidol. Dinding habis semua bercoret. Allah Muhammad Menara Masjid Nabawi. Allah Muhammad Menara Masjid Nabawi. Itu aja ditulis. Dapat kasur-kasur ditulis, dapat lantai-lantai ditulis. Pokoknya apa aja. Nah, terus Umi mencoba mencari. 1 tahun 9 bulan dia udah masuk playgroup di Anur. Di sekolah juga aneh sendiri dia. Umi merasa tersisih ketika dia tidak menyatu dengan teman-temannya belajar. Ketika dia membantah ibunya, anak-anak, ayo kita nyanyikan lagu, ibu akan mengajarkan lagu baru. Dia ngomong astagfirullahaladzim katanya. Mari Gilang tenangkan teman-teman Gilang dengan indahnya bacaan Al-Quran. Dikasih kesempatan. Tapi kan Umi berpikirnya begini, tidak mungkin setiap hari gitu. Terus dari situlah Umi mulai mencari ke orang pintar, ke dukun, ke ulama, mau nanya, Gilang itu siapa sih anak aku ini? Tapi tetap Umi tidak dapat jawaban. Kondisi Rashid yang tidak biasa ini bahkan cenderung membuat Ibu Yulia stres. Seperti memenuhi keinginan Rashid akan buku-buku agama, VCD-VCD agama, selalu minta diantarkan dari masjid ke masjid lainnya. Hingga pada puncaknya, Ibu Yulia menyembunyikan semua Al-Quran dan buku-buku agama yang dimiliki Rashid. Namun hal ini tanpa diduga oleh Ibu Yulia justru berakibat fatal kepada anaknya. Jadi begini, Umi capek, Umi lelah. Kemana-mana Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Di atas mobil Al-Quran. Nah, bolak-balik pindah satu masjid ke masjid lain. Umi menjerit di atas mobil tuh. Ini nggak aku banget ini, Umi bilang tuh. Aku nggak kayak gini orangnya, bilang tuh. Udah panas, disuruh berhijab dalam-dalam. Itu protes Umi itu dulu begitu. Umi antar dia ke sekolah. Pulang dari sekolah, Umi kumpuli semua Al-Quran tuh. Ya, terus Umi naikkan ke atas lemari.
Bukan Umi bakar. Dia nggak bilangkan karena pulang ditengok lemarinya kosong. Mana Al-Quran Gilang katanya itu. Udah aku bakar semuanya. Untuk apa Al-Quran? Untuk apa Al-Quran banyak-banyak tuh? Awalnya juga Al-Fatihah kok, Umi bilang gitu. Dia nangis. Ya Allah katanya, ampuni Bunda, ya Allah Bunda udah berkawan dengan setan katanya. Dia nangis, ditegur nggak mau, dia masuk kamar. Jadi ada Al-Quran dia satu. Dari sekolah itu dibawa kemana-mana, dipeluknya, diciumnya. Seperti ada orang mau ngambil gitu. Yo sholat nak, bilang tuh, nggak mau dia. Nggak mau dia cakapi Umi. Sampai sore dia nangis tertidur. Malam jam 3 malam jam 2 setengah 3 lah. Umi terkejut, loh kok bantal basah gitu loh. Begitu Umi lihat darah, pecah pembuluh sarafnya. Kata dokter, pecah pembuluh saraf itu muncratlah hidung dari mulut hidungnya. Nah sampai di situ di scan nggak ada sakitnya. Dia bilang, Gilang nggak sakit kok katanya. Gilang sehat-sehat aja katanya. Dia ngomong dengan dokter tuh. Obat Gilang cuman Al-Quran katanya. Nah dikasih Al-Quran. Sembuh. Nah semenjak itulah Umi nggak berani lagi mengganggu dia dengan Al-Quran. Semakin bertambah usia Rashid, semakin kuat pula keinginannya untuk mendalami Islam. Bahkan kini di usia yang masih begitu belia, Rashid sudah berkeinginan untuk ke Tanah Suci Mekah. Keinginannya ini begitu kuatnya sehingga sampai terbawa-bawa ke dalam mimpi. Sang ibunda akhirnya memenuhi keinginan sang anak untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Memang keinginan sendiri, jadi nggak ada dipaksa. Kan sampai capek Umi ngikutinnya kan, sampai stres. Stres. Ini anak paling aneh. Mi beliin CD ini, beliin CD ini. CD-CD sejarah Islam. CD-CD sejarah Rasulullah. Dibeli. Sampai full. Sampai full itu CD-nya. Dibawa kemana-mana. Jadi kalau bisa dinonton di mobil, nonton di mobil. Memang keinginan sendiri sampai minta beliin. Dijahitin sama Umi, ada yang kayak jubah Dubai. Cuman itu udah sempit. Banyak. Sampai di lemari banyak. Nah, barulah sekarang-karang ini udah sunnahnya udah mulai agak naik gitu. Gak pakai sarung, pakai apa. Sepulang dari Makkah Al-Mukarramah, kiprah Muhammad Abdul Rashid dalam dunia dakwah Islam dan tilawah Al-Quran semakin tidak terbendung, menghiasi layar televisi tanah air dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mendobrak kebiasaan televisi tanah air kita yang biasanya cenderung berisi musik dan hiburan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta. Kini Muhammad Abdul Rashid telah tumbuh menjadi seorang anak remaja produktif. Hari-harinya selalu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti berlatih kaligrafi yang sangat ia gemari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Hari-hari Rashid tidaklah selalu mesti belajar hal-hal yang berat, seperti membaca dan menulis. Namun terkadang ia juga belajar hal-hal yang ringan, seperti bermain rebana. Yang sangat mengagumkan, Rashid sangat kecekatan dalam memanfaatkan teknologi, khususnya gadget, untuk kepentingan dakwah, sekaligus menghasilkan pendapatan. Jadi begini, keseharian Rashid habis apapun. Ini alhamdulillah mendapat penghargaan dari YouTube. Terima kasih Mbak Susan dari CO YouTube-nya. Kami sangat berterima kasih sudah dapat silver play button, dan kita akan membuat rekaman. Dan ini mic-nya BM800, bukan jualan ya. Yang ini mic-nya dipakai sederhana aja, studionya nggak mewah-mewah kayak ada peredamnya, ada lampu-lampunya. Ini low budget semua. Membutuhkan biaya yang banyak juga. Alhamdulillah. Oke, kita lihat ya. La ilaha illallah adadal layali wad-duhur. لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطرات المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر
لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس. Memang handphone itu sekarang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita cari yang baik-baik, ada ilmunya di dalam, ya. Kita niatin apa yang kita lakukan itu akan menjadi kebaikan. Contohnya kita ngedit hal-hal yang positif, mengenalkan orang kepada thaqafah ataupun budaya, mengenalkan yang hal bermanfaat. Kita niatkan nawaina kama nawahu aslafuna shalihun. Kita niatkan, nah, kita pakai handphone. Memang zaman salaf nggak ada handphone, tapi kita berniat dengan niat baik mereka untuk menyebarluaskan dakwah daripada datuk mereka, guru-guru mereka, yang terkhususnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Rashid. Kepatuhan kepada sang ibunda yang sangat luar biasa, kecerdasan, keberanian, kesabaran, kegigihan, serta kepeduliannya yang begitu tinggi terhadap dakwah Islam. Padahal ia masih muda remaja.